sudah membayangkan mesin, ya, seperti ini kita ragu. Jadi peletakan 00 itu bebas. Misalnya peletakan 0 berarti kalau seperti ini berarti kita di pojok kiri bawah, ya kan? Pojok kiri bawah. 00-nya di sini. Boleh di tengah, ya, dibagi dua, taruh tengah boleh. Dimanapun boleh. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau kita setting di mesin dengan 00 seperti di sini, kita setting itu pakai sentropik, ya, yang biol itu ya. Nah, misalnya setting E, saya taruh di posisi sendiri, itu yang kita sentuhkan yang diameter 10, sudah nyentuh di sini. Nah, sudah nyentuh di sini, berarti posisi sentropik itu di posisi X berapa? Min 5. X dulu. Min 5. Min 5. Min 8. Min 8. Oh ya, min 8. Tambah. Min 8. Oke. Ya. Nah, jadi di sini jangan lupa di sini min 8. Kalkulator kita 70. Karena masih ada sisa 3. Kalau dianggap min 5 berarti nolnya di sini. Ya, nah itu harus kita tahu dulu. Itu juga dengan di kalau di sini berarti min 8. min 8. Nah, jadi nolnya di sini. Itu kalau kita setting seperti itu. Nah, kalau setting kita benda kita di tengah, berarti kita bagi dua, sentuhkan di sini di relatif 0, geser ke kanan sentuh di sini berapa dibagi 2. Ya, itu standarnya dasarnya seperti itu. Y-nya juga sentuh di sini, sentuh di sana 0, di sini sentuh sana berapa bagi 2. Nah, kalau tengah sudah tinggal bagi 2, pasti sisanya sama. Ya, kalau begitu. Nah, kalau yang pojok tadi di mana itu harus kita tahu berapa sisa yang ada. Oke, ya, seperti ini. Jadi boleh meletakkan 00 di sini atau di tengah atau di mana pun. Ya, mungkin kita sepakati mau di sini atau di tengah atau di mana. Sepakat dulu. Di tengah. Tetap di sini. Di tengah. Enak di tengah, Pak. Ya, Iya, Pak. tengah. Yang tengah, oke, bagi dua aja. Yang tengah siapa? Yang pinggir seperti Jawa ini mungkin voting. Yo, siapa yang tengah? Yang tengah. Saya ngikutin sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Yang belakang enggak. Di SK biasanya di tengah. Kita hitung enggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Berarti sisanya lebih banyak yang sisa. Oke, sebetulnya sama saja. Ya, seperti tadi sama saja. Mau di tengah, berarti kalau di tengah itu susah. Di tengah kita bikin bantuan dulu. Garis diagonal sini pakai move to origin, posisinya make point, taruh klik. Nah, posisi gambarnya kan tidak. Semuanya itu Semua yang tampil di sini 1, 2, 3 level ya, level itu ditampilkan semua. Nanti langsung set gitu. Ya, jadi ini misalnya ini contoh ya. Ya. Bukan translate, tapi ini origin. Jadi contoh, ini saya simpan. Oke, saya tampilkan rupanya semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, ini saya pakai ini berarti 0, break, line and point. Saya pakai yang 3 point. Saya tunjukkan di sini, tunjukkan di sini. Ya, ujung. Oke, lalu transform, move to origin. Move to origin, auto cursor, pilih yang midpoint. Maksudnya 0-nya itu di midpoint garis
midpoint garis ini, nggak usah dipas-pas ke tengah, langsung tunjuk dari situ. Ini pasti di tengah. Untuk ngeceknya, home, analyze position. Saya klik di sebelah kanan atas, 8675, 46 plus semua. Yang bawah minus 8675 minus 46. Ya, berarti kan di tengah. Ya, analyze position nempel dengan yang dinamik ini. Nah, ini. Jadi gambar kita ya, di tengah dengan bantuan garis tadi. Itu kalau mau di tengah. Ya. Jadi ditampilkan semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Tampilkan semua, geser ke tengah. Nanti settingnya ya, sini 0, bagi 2. Lalu yang pojok tadi min 8, atau mungkin di situ 0, geser ke kanan 8, 0 lagi. Ya, begini. Mau pojoknya juga tulis di sini. Ya, ini saya sampaikan ketika pilih di tengah, geser seperti ini tadi. Oke, mau di tengah ini atau di pojok? Kalau di pojok saya kembalikan tadi. Di tengah aja. Di tengah. Oke, berarti kalau di tengah kita sepakat tengah, bikin bantuan garis yang diagonal tadi, terus transform move to origin ditampilkan levelnya semua. Ya, tampilkan levelnya semua. Bagi yang mungkin tetap ya nggak apa-apa. Ya, bagi mau pojok itu ya nggak apa-apa. Ya, oke, bebas. Terus kalau sudah pakai yang ini, bantuan ini dibuang, ditulis. Ini cuma untuk bantuan geser tadi. Terus home, move to origin apa ya? Ya, Terus klik garisnya garisnya. ditampilkan semua dulu, pasti tidak tampil semua. Transform 92 173. Ini materialnya yang strip-strip merah. Kalau dengan tidak diaktifkan tadi, stop displaynya ya seperti ini. Ya. Tadi setelah kita setting stop setup tadi, stop displaynya bisa diaktifkan. Nah, ini nanti waktu kita simulasikan pakai background, pakai verify, maka row-nya itu akan sama seperti yang kita buat ini. Jadi pergerakan tool di situ tidak seolah-olah nabrak. Kalau raw materialnya ini masih lebih, tool kita turun di sini pada seolah-olah misalnya dari atas. Nah, misalnya turunnya di sini. Kalau raw materialnya tadi ternyata lebar, turunnya di situ seolah kena material. Nah, seolah kena karena material aslinya tidak di setting di stop setup. Nah, kalau sudah di setting ini akan sama, turunnya di sini ya di sana aman. Nih, ini stop setup.
masih panjang, langkahnya panjang. Ya. Oke, kita akan membuat program fisik. Di sini tidak ada fish, ya, fish. Nah, muncul by frame change. Selection metodenya pakai change. Ya, kita areanya itu raw material tadi, maka kita pakai change raw material kotaknya ini. Selesai, cetak. Oke, tadi change tadi maksudnya di change geometri. Kalau ingin merubah berarti di move, select lagi. Ya, kalau ingin merubah. Terus tool. Ya, tool di parameter ini masih kosong. Jika kita ingin mengambil, maksudnya ke sini, select tool from libre. Ya, select tool from libre. Oke. Nah, ini kok tampil cuma basement? Ya, karena di filter ini kalau kita sentuh, kalau kita klik, ya, karena yang aktif tadi cuma base. Untuk aktifkan sebenarnya, kalau semua aktif on ini, semua muncul, tool yang ada muncul. Tapi berhubung tadi diputar, dinonkan, ditampilkan cuma basement. Apakah harus basement? Tidak. Kalau kita tidak mempunyai basement, bisa pakai endmain, flag endmain. Ya, pakai tool boleh, karena tool ada sisi nakalnya. Yang tidak pas pakai bol, karena bol itu step pokoknya harus kecil. Kalau kecil menjadi lama. Ya, itu kita pakai basement. Oke. Terus basement di sini ada beberapa tipe, pilih salah satu, mungkin yang dipunyai berapa. Misalnya pakai yang 40/50. Oke. Nah, masuk ke parameter ini. Nah, basement tadi harus kita setting. Untuk settingnya ini double klik. Ya, ini double klik. Masuk ke define basement. Nah, ini sebetulnya di sini isinya tidak harus sama dengan yang tertera di sini. Ini aktualnya saja di sana bagaimana. Untuk 42 itu yang bawah, secondary itu yang atas, overall totalnya, cutting length ini mungkin insertnya. Ya, jadi sesuaikan dengan yang ada. Yang penting gambarnya muncul. Ya, jangan sampai gambarnya tidak muncul, nanti masalah. Ya, oke, next. Lalu tool number. Tool placement itu nomor berapa? Jika mesin kita itu bisa tool change, tentunya placement itu ada nomor berapa. Kalau tool atau mesinnya itu tidak bisa tool change, ya mungkin dibuat 1. Ya. Terus ada CS, cutting speed, yang kita bahas kemarin di awal. Ada FPT, ini beban per matanya dan fluidnya.
tadi contoh pengisian cutting parameter. Jadi tidak selalu biddingnya 1.500, tidak selalu, jadi tergantung CS, FPT dan number of rootnya. Ya, jadi nanti akan saya beri contoh untuk pembacaan KP. Ya, pembacaan KP. Nah ini bid rate ketemu 1.100, plan rate-nya itu di bawah bid rate, setengahnya sampai di bawahnya sedikit seperti itu. Kenapa? Karena pada waktu awal itu bacanya nanti turun mendekati benda itu bacanya plan rate dulu. Setelah rapid set baru plan rate. Setelah kena berat baca bid rate. Maka ini pelan supaya bantu kita pada waktu awal kita kadang tangannya itu megangi persenan dari bid rate tadi. Itu kita pelankan, misalnya jadi 800. Terus ada bid rate di sini, retract rate di sini. Retract rate ini naik rapid, bisa kita isi begini, atau nanti kita setting retract pakai aktualnya mesin. Bisa kita setting ini, terus kita finish begini. Nah di sini ada rapid retract, maka retractnya tadi yang kita isi 2000 itu akan off. Ini akan ikuti kecepatan gimbal-nya mesin. Kalau kita centang rapid retract. Nah kalau kita buang centangnya, ini menjadi 2000 yang kita isi tadi. Ya, jadi mau kita isi dengan berapa kecepatannya atau pakai rapid retract. Ya, oke, jadi ini tadi belum begitu banyak langkahnya. Jadi tadi pada waktu awal itu kan milih targetnya, terus pakai tool ini. Oke, terus holder pilih yang sesuai. Nah, jangan sampai seperti ini, karena bisnisnya nggak selamat kan, kecekam ya, pakai ini. Nah seperti ini. Ini yang holder ini pada waktu kita pakai mesin 3 aksis belum begitu penting. Nanti kalau sudah mesinnya 4, ini arahnya, gerakannya mau 0 itu arahnya X. Tadi jejak ini arahnya X, ini 0. Kalau arahnya 90 begini, berarti arahnya Y. Ya, nih. Atau mau kita kasih 45, arahnya miring 45. Ya, ini arah pemakanannya. Oke, kita kembalikan ke lap. Terus stok kulit flow. Maksudnya di permukaan tadi, target kita kan mengejar permukaan itu disisakan atau tidak? Ya, disisakan atau tidak? Oh tidak, berarti 0. Ya, langsung masuk ini 0. Tidak ada sisa. Oke, terus masuk ke depka. Sisanya tadi 1 mili. Itu mau kita cutting sekali atau beberapa kali? Kalau sekali berarti nggak perlu dikasih depka. Tapi kalau ingin beberapa kali diaktifkan depkanya. Ada maksimum crop step. Maksudnya kita akan memberi pemakaran maksimum berapa? 0,5 misalnya. Ya, pemakarannya menjadi 2 kali karena sisanya 1 mili. Ini rapi. Kalau kita ingin pada PDC, number of cut misalnya 1, stepnya misalnya 0,1. Jadi pemakanannya ada 3 kali. Yang
sekali dan yang 2 kali itu pematangannya maksimal 0,5, sekali 0,1 ya. Ini jadi kalau kita memberi perintah dekat ini akan menjadi seperti berapa kali maksimal dan berapa finishing. Oke, terus ke linking parameter. Ada clear, retract, midplane, stop of stock, dan ini ada keterangan di sini. Clear itu posisi full aman. Kita memberi full aman itu berapa? Absolut atau increment? Absolut berapa? Absolut ini baca titik origin selalu di sini. Nol ini membaca di situ kita berani memberi angka ketinggian berapa? Ya, retract. Ya, retract keterangan di sini setelah jalan dia akan pindah kemana? Naik. Itu pakai absolut atau increment. Berapa ketinggiannya? Ya, misalnya tak kasih absolut semua, ya, misalnya ini 20, ya, biar bisa kita membayangkan secara absolut terus, ini boleh dikasih absolut semua. Lalu midplane absolut juga, misalnya midplane ya dilihat di sini, itu batas antara G0 dan PD. Midplane ketinggian berapa? Jadi G0 lacak plangret, lalu nanti PD itu batasnya di midplane ketinggian berapa? Misalnya ketinggian 6. Terus ada top of stock yang dikerjakan paling atas nanti mulainya dari ketinggian berapa? 1 ya, karena tadi sisa 1 mili kita kasih ketinggian tambah 1 mili. Terus yang terakhir ini depth ya, tujuannya kedalamannya depth berapa? Absolut juga 0 ya, ketinggian 0 absolut ya. Ini pakai absolut semua dulu biar kita bisa membayangkan oh langkahnya seperti ini. Terus yang terakhir kita cek plane kita pakai yang top semua ya. Apa bisa ini berubah? Bisa. Kalau Bapak Ibu melihatnya dari pandangan depan front yang aktif ya, yang aktif di sini front, terus Bapak Ibu membuat program maka di sini akan ikut front. Kalau seperti itu berarti tinggal copy-kan saja. Ini top jadi copy, klik, copy, klik, maka akan menjadi top semua. Nah ini selalu terakhir ya, supaya nanti tidak bingung waktunya dari depan. Oke, sampai di print yang terakhir baru di checklist bawah. Ya, ini hasilnya sudah kelihatan di sini tadi ada 3 langkah. Ya, yang step kecil ini yang finishing tadi. Nah, ini ngeceknya kalau pakai backplot, ini backplot ya, seperti global ini backplot. Ini melihat tool yang kita pakai itu pergerakannya seperti apa.
simulasinya backplot sama backpack. Oke, itu tadi dari awal tadi pilih chainnya. Kalau sudah betul pakai di apa buat nomornya, parameternya, lalu welder, terus cut parameter pakai zigzag, stop tulipnya turunnya 0, lalu depth-nya diatur bagaimana, pemakaran maksimum dikasih finishing atau tidak, lalu link parameter berapa clearance, retract, replay, tower software tidak harus sama dengan saya ya. Mungkin kalau ini sama absolut boleh, ini bisa, tapi yang penting top of stock tadi berapa sisa yang ada dan targetnya ini 0. Kalau footprint saya kasih 10 boleh, retake tak kasih 15 boleh, clearance tak kasih 40 boleh ya. Tidak harus sama dengan saya. Oke, ini dicoba ya. Salah tidak apa-apa, salah malah jadi tahu, oh saya salah di mana, oh sini. Jadi jangan takut salah. Salah di sini tidak bakalan rusak ya. Salah di master teknik tidak bakalan rusak, tapi kalau salah di mesin sana nabrak rusak, mungkin Pak Wiki menjadi pusing. Nggak boleh pulang kalau makan. Iya, bahkan boleh pulang. Kelihatan 2 tahun. Sambil beresin. Asal 2 tahun. Oke, kalau itu dicoba, jangan takut salah, ya apa-apa, salah nanti yang bisa dibetulkan. Itu kan poinnya di pinggir. Nah, kebentuk ini di tengah, ini di pinggir. Di situ tadi ada kedeteknya yang tadi dengan itu solid up diameter 10. Lalu yang kedua poin 2 NA. Nah ini yang salah. Ini di select, pilih. Diulangi lagi, pilih sampai keluar poin ke ini. Jadi pada waktu habis diklik itu akan menunjukkan di mana letak yang terpilih, center atau tidak. Nah, itu mungkin dalam pemilihan itu aja yang sedikit beda dengan masyarakat yang sama. Oke, mungkin dicoba dulu nanti ya, waktu pembuatan drill itu diawali center drill ya, kita dan kenapa kok pakai center drill dulu? Langsung drill aja Tanya meset, Pak. ya, yang itu sebagai penyiaran dan supaya tidak geser atau meleset, diarahkan dulu dengan titik itu kan harus ada sensor ya. Kalau di sini itu tidak ada sensor drill, pakai NC spot drill ya, toolnya kalau di library itu tidak ada sensor drill, adanya NC. Ya, kita mau copy terus geometrinya
yang nomor yang diameter 16 tak 2 ya. Oke, parameter saya punya select library pakai tab ini diaktifkan semua M10 nih ya. Oke, nah terus pengaturannya bagaimana? Pengaturannya di sini pitnya kan 1,5 ya. Oke, terus punya nomor 4 ya, misalnya ini. Oke, terus pengaturannya bagaimana? Kalau tab ini agak beda ya. Tab mesin itu diputar berapa ya, misalnya tak putar M10 ini 174. Nah terus FPT-nya itu 1,5. Jadi quick rate-nya 262,5. Itu didapat dari perkalian S dengan bidding ini ya. Bidding ini dapat perkaliannya antara S dan pitch. Jadi kalau pitch-nya 1,5 maka pitch rate-nya 262,5. Ini nyambung ya, kalau itu nyambung tidak? Karena kalau enggak, saya ulang. Ulang Pak. Ya, putaran tab itu kan tergantung pitch-nya. Biddingnya tab itu pitch-nya berapa dan putarannya berapa, S-nya. Jadi isiannya bidding itu perkalian antara spindle S dan pitch. Misalnya pakai M6 ya, yang udah kan 6. M6 itu saya putar S-nya 200 lah. Kalau pitch 6 itu kan 1 ya, S-nya 200 maka pitch rate-nya itu juga 200 karena pitch-nya 1 kali 200 tadi ya. Itu jadi kalau tab itu hitungannya seperti itu. Biasanya perkalian. Ada juga yang isinya pitch rate itu pitch tapi jarang. Jadi kontrol mesin itu ada yang pitch rate-nya itu diisi, misalnya saya M6 S-nya saya isi 1, itu pitch-nya 1 karena itu juga ada yang seperti itu, tapi jarang. Biasanya kebanyakan perkalian, biddingnya itu perkalian antara S dan P. Ini tadi M10 misalnya pitch-nya 1,5 ya. Oke, misalnya biar hitungannya mudah, ini tak ganti 200 misalnya ya kan, menjadi pitch rate-nya 300 gitu. Jadi putaran ini tidak paten, harus sekian atau tidak. Jadi saya putar biasanya kalau tab ini pelan ya, mungkin 200, 300. Kalau yang M10 ya, M10 itu mungkin 300 lah, 200, 300 itu kalau mungkin M lebih kecil lagi 8 atau mungkin 6. Tadi diisi 300, yang ini 200. Nah nanti pitch-nya perkalian tadi di sini sudah dihitung.
Manual, Pak. Ya, biasanya merasa takut. Ya, karena apa? Karena tab itu kita stop begini, nggak mau. Kalau sudah jalan ya jalan terus. Kita keliru gap ya apa? Itu yang banyak kita lebih. Sebetulnya kalau kita hitungannya pas, tepat itu enggak masalah. Putar tinggal aja. Ya putar, set tinggal aja. Kalau saya dilihat, yang penting set nggak berhenti jalan. Setting kita benar, udah. Kalau dilihat mungkin merasa gimana gitu. Kalau belum pernah, ya enggak. Karena nggak bisa kita stop. Kalau udah jalan, set. Nah ini jalan ini udah di stop nol gini, nggak mau dia selesai baru berhenti di sini. Mau pindah kemana baru berhenti. Itu biar di parking. Saya tidak dalam dulu. Saya bawa dulu 10. Kita coba dulu masuk. Kita lihat. Jadi enggak, kalau terjadi ditambah. Programnya itu budgetnya ditambah. Jadi 15. Edit, jalan lagi itu. Oke, sampai dia bilang. Ya, ini agak apa? Agak menakutkan kalau menakutkan. Terus kalau tab itu ya kita misalnya mesin yang tidak bisa kuncing, kita pasang tab itu kita lepas, terus kita lihat hasilnya kok kurang dalam ya. Jangan sampai dipasang lagi, pasang lagi, dikat lagi, jangan sampai, karena masangnya itu kita tadi masangnya posisi di mana, kan positioning ini. Kita balik begini atau begini nanti awalnya ya jangan, kalau sudah turun penting di manual, lanjutkan ke manual. Kalau sudah turun hilang manual ini, tapi kalau masih di mesin kurang, nah itu kita bisa, atau mungkin kita bisa tulis bagasi, karena sudah mau turun dicek belum dapat ke dalamnya, dipanggil lagi, ulang lagi bisa. Selama kita lepas manual itu bisa. Kalau dilepas itu bahaya. Untung-untungan kalau pas pasang kita tepat, ya pas. Kalau enggak, lubangnya kulitnya menjadi rusak. Oke, itu tentang tab. Lagi mau disampaikan tadi Bu Dian tadi mengenai bagaimana CS tab. Oke, ini sampai ini tadi. Oke. Terus pakai rigid tapping. Bedanya apa? Oke, Pak. Kalau saya sebetulnya kalau secara program itu paketan ya, paketan segel itu tidak kelihatan bedanya. Tapi waktu di mesin itu ada jeda. Jadi waktu tab biasa itu terus naik gitu. Kalau menemui mesin yang tidak sensitif menjadi turunnya patah. Jadi belum selesai dia mengangkat itu patah. Oh, ditarik. Iya, sudah ditarik itu. Tapi kalau rigidnya nah, jadi dia ada sedikit jeda, diam sedikit. Itu kalau saya mati, kalau saya mati seperti itu. Kalau pakai tab biasa itu jeda pernah patah. Terus coba pakai rigid HP ini aman. Oke, rigid tapping, tipnya, tip on-nya sudah nggak dipakai saja, tip on-nya
mungkin ini bisa 25 atau mungkin dikurangi. Jangan sampai ujungnya nyentuh sama seperti DUG, nanti akan patah. Oke, plain stop. Oke. Oke, yang 16 sama, tinggal pilih tabnya M16, targetnya 1 ya, di diameter 16 itu, terus di S nya dan weight diisi, depth-nya sama. Depth-nya sama di tulisnya juga Pak, 0,5. Enggak, maksudnya sama ini tadi yang sama 25 tadi. 25 aja. Ya, minus 25 aja. Yang tip top-nya nggak usah diaktifkan. Tadi kan yang di M16 harus Ya, ini kan. Oke, sudah. Yang M16 itu detail juga nggak apa-apa ya, yang penting tabnya kan sudah ada M10, jadi mungkin caranya sama, cuma toolnya beda ya, caranya sama, tapi toolnya diganti M16 gitu aja, sama caranya dan toolnya. Ini kita bisa lanjut ke program yang lain yang lebih lain, yang lain. Ini di proses simulasinya nggak kelihatan? Iya, nggak kelihatan geraknya, hampirnya nggak kelihatan. Ya, karena toolnya kan masih lurus begitu. Bener Pak? Bener, Pak. Mas, ini. yang itu juga ada
Ini masih sisa ini dan di sana masih sisa ini. Kalau keinginan saya sisanya semua 0,2 semua intinya. Ya. Terus Pak Nur tadi sudah menyampaikan pakai kontur Pak. Pakai kontur untuk finishing itu kan misalnya dari sini kita ini kan ini sisa kan. Terus Pak Nur sampaikan lagi pakai multipass. Ya, pakai multipass bisa. Tadi finishing gini. Tapi kalau mundur misalnya mundur begini, set, ini kan jauh. Sini semakin jauh. Kenanya semakin ini, set, sana jauh. Kenanya semakin ini jauh. Banyak makan angin. Jadi masuk angin. Ya. Sia-sia, masuk angin nantinya. Ya. Itu kurang pas. Lalu tadi juga coba pakai oke, juga kurang pas. Ya, itu pakai program di sana ada dynamic wheel atau area wheel. Ya, di sini ada dua wrapping. Yang tumpak 2D ini sebetulnya ada 3 wrapping. Oke, area wheel dan dynamic wheel. Pocket nanti saja itu target yang nanti target tertentu pakai pocket ya. Nanti akan saya sampaikan yang area wheel ya. Ini sama-sama ramping area wheel dan dynamic wheel, cuma karakternya beda. Area wheel pemakanannya head nya sedikit, tapi step overnya bisa sampai mungkin 85% misalnya. Jadi ibaratnya depth-nya sedikit, step overnya besar. Itu kalau area wheel. Terus kalau dynamic wheel itu depth-nya besar, dimaksimalkan fluidnya. Misalnya fluidnya 20, itu bisa sampai 20, tapi step overnya kecil. Step overnya kalau mengikuti booking tabel tadi itu maksimal 15%. Kalau mengikuti itu dengan target steel ya. Kalau targetnya aluminium yang benar-benar mungkin bisa sampai 30%. Ya. Jadi 15% itu kan kalau materialnya steel. Ya, jadi dibedakan. Area ring tadi depth-nya kecil, step overnya besar. Tapi kalau area dynamic wheel depth-nya besar, step overnya kecil. Ya, tentunya kalau dibandingkan ya, cara bandingkan ini lebih cepat yang dynamic wheel. Tapi kan ini ada resiko. Ya, resiko kalau targetnya itu keras, kita tidak punya tool yang spesial, maka jangan sampai pakai yang dynamic. Kalau targetnya aluminium boleh pakai dynamic wheel. Kalau untuk lomba KSLK itu boleh pakai dynamic wheel karena targetnya cuma aluminium. Tool kita pasti yang bisa itu solid carbon. Kalau toolnya SS jangan. Ya, toolnya SS jangan pakai variabel. Kalau punya solid boleh pakai dynamic wheel. Maka kalau lomba kan ngejar cepat. Ya, kalau cepat ya pakai dynamic wheel tadi dengan syarat tool mampu. Ya, ini sama-sama ramping. Ya, sama-sama untuk ramping. Oke, jadi di sini nanti itu ada areanya mana?
Oh, areanya nanti dipilih yang kotak atau material areanya. Area pengerjaannya di area ini. Terus area yang dihindari kita nyelek konturnya itu. Nah, nanti terserah dia mau jalannya seperti apa menurut itu. Kita kasih batas, oh pemakanannya sekian, space over sekian, areanya ini yang dihindari ini, depthnya dari sini sampai sini. Wes dia yang akhir, itu kan? Ya, oke. Ya. Nah ini langkahnya seperti ini. Oke, pakai area main. Oke, nah ini yang saya sampaikan tadi. Ada chain option, ada machining region. Nah ini yang kita pilih. Ya. Keluar wireframe chain, pilih kotak row-nya. Ya. Pilih kotak row-nya. Oke. Lalu ada staging from object. Maksudnya tool mulai cutting itu dari dalam staging atau dari luar from object, dari luar. Karena luar kosong, itu bisa langsung musuh begitu. Ya. Terus avoid region yang dihindari. Nah yang dihindari kita pilih luar chain ini, pilih kontur yang luar tadi. Ini. Oke. Nah, jadi di sini cuma ada 3 machining region dari stager atau promotion, lalu avoid region. Oke. Terus tool pakai di sini ada select tool from library. Misalnya pakai flat 16. Ya, beratnya 16. Oke. Terus diedit. Ya, di double klik. 16 ini misalnya oke, sudah sama dengan aktual. Ya. Next, nomor 5 misalnya, kalau saya 5. Terus misalnya ketemu di sini, misalnya readingnya ketemu 2000. Ya, karena di sini kan pakai tabel, jadi sini cuma saya karang saja. Lalu putaran spindulnya misalnya 4500. Ya. Oke, ini. Terus order. Oke, nah di sini ini kan panjang 95. Ini bisa kita pendekkan dengan atur tool projection ini. Jangan sampai habis di sini. Nanti kalau habis di sini nggak mau, ya nggak bisa. Ini misalnya ganti 25. Nah, ini aturnya bisa lewat sini. Terus cut parameter. Tadi step overnya bisa sampai 85% karena area beta. Ini step over diisi persen. Lalu stop tulip wall dan stop tulip blue. Maksudnya di middle-nya ini akan kita sisakan untuk finishing berapa? Oh, sisakan aja 0,2 persisi sisa 0,2. Lantainya tidak usah disisakan 0. Kok 0 kenapa? Karena nanti di basing pun percuma, nanti kan hilang. Targetnya kan di luar sini. Ya, stop tulip wall itu lawan. Stop lawan dinding yang ini mau di finishing, lalu floornya 0 karena tidak digunakan. Lalu dekat ini dicentang di maksimum step berapa, pemakanan kita maksimal berapa gitu. Misalnya 0,5 1 mili ya, 1
Ini kalau memang tidak tahu, kalau di verify, ya, kalau di verify, oke, di verify, jadi tidak ada masalah. Tapi pada waktu ke mesin, nah, kalau bisa dibayangkan sendiri, Kita jeduk Pak. Berbahaya. ya, tidak cuma atomnya kalau targetnya string sudah patah dua, karena dia langsung dia sampai jam 25 step overnya besar. Jadi kalau disimulasikan di sini aman, tapi di mesin belum tentu. Nah ini yang sering menjadi masalah pada waktu latihan seperti ini. Jadi di simulasi saya oke kok Pak, kok nilai saya 0 misalnya, karena masalahnya seperti ini, tidak bisa membayangkan ke mesin, karena ini ada gunanya berdasarkan ke mesin. Nah, jadi tidak cuma di master aja jalan oke, tapi di mesinnya harus aman. Ya, jadi kita sampai ke mesin. Jadi kalau saya seperti ini, dibikin bagaimana, seperti ini bagaimana. Nah ini contoh yang awal-awal dulu saya menyampaikan seperti ini, banyak yang seperti ini, maka banyak yang tidak lulus. Jadi masalahnya seperti ini, rata-rata seperti ini. Nah sampai sekarang tuh saya sampaikan terus. Itu karena seperti ini. Ini sama-sama hasilnya oke, tapi kalau dibandingkan dengan ini nilainya 100, ini 0. Karena kalau diaplikasikan di mesin merusak, ini merusak tool, merusak mesin, bisa mungkin merusak benda kerja. Ya, jadi paham ya bahwa ini sama seperti itu. Jadi tidak cuma simulasikan di sini oke saja, tapi di mesinnya bagaimana. Jadi tadi contoh yang salah, ya tanpa dekat. Nah seperti ini, kalau dinamik seperti ini di bentrok, mulainya dari sini. Nah ini kita ulangan. Nah mulainya dari situ, gesernya sedikit-sedikit. Nah setelah dia nggak bisa jalan sana, dia menggunakan area sini. Nah, gesernya per 0,8. Kalau dilihat waktunya, saya tadi kan tidak berubah apa-apa, cuma merubah buildingnya, tidak saya ubah. Ini waktunya sekitar 7 menit yang dinamik. Yang area 15 menit. Yang area 15 menit, yang dinamik 7 menit. Itu pun saya geser cuma 5%. Kalau saya 15%, berapa?
Jadi boleh menggunakan area mail, boleh menggunakan dynamic mail. Ya. Nah, nanti yang diupload salah satu jangan double seperti ini. Oh, saya ingin pakai area mail, ya udah dynamic mailnya hapus. Jadi punya file sendiri yang diupload itu komplek, maksudnya tidak komplek ya, maksudnya area mail ramenya udah ya, nggak usah dikasih double lagi. Oke, paham? Oke, nah sekarang kirimmu ganti dalam. Oke, ini saya buat. Terus ini tetap date-nya, date card-nya. Terus target yang kedua di link parameter date-nya sampai di sini minus 20. Oke, ya seperti ini. Terus yang dalam ini nanti saya akan pakai cutter diameter 5. Diameter 5 itu kan R2 setengah 2,5. Oke, saya menggunakan pocket, areanya ini selesai. Tool saya select library tool pakai red 5. Oke, saya edit. Ini saya bebaskan menjadi 25. Ini misalnya 50. Footnya 8 ya. Oke, nomor 6. Oke, misalnya ketemu langsung, misalnya ketemu 1000. Di sini tak ganti 800, lalu speednya misalnya 6500. Oke, order. Oke, cut parameter. Di sini ada pocket itu saya ganti pre-machining. Ya, pre-machining. Previous operation atau wrapping tool. Ya, antara dua ini. Kalau saya pakai wrapping tool, berarti di sini diisi 16. Karena tadi toolnya kita 16. Saya bisa pakai ini, bisa pakai previous. Previous itu program sebelumnya, ini kan saya bikin pakai area tadi. Terus field-nya ini kita nolkan dulu. Field-nya nolkan dulu. Wall-nya tadi lower 0,2, lantainya 0. Ya kan? Terus wrapping bebas pakai yang mana. Entry ini off. Terus finishing misalnya saya tidak perlu